Halo semuanya, kembali lagi di channel Mfame Studio dengan saya Niko, dan kali ini saya kedatangan sebuah headphone dari merek Lindy. Serinya itu NC40, dan tentu saja headphone-nya itu yang sedang saya pakai sekarang ini. Seperti yang teman-teman ketahui ya, brand Lindy ini adalah brand asal Jerman yang sudah sangat terpercaya dalam menawarkan produknya, yaitu produk yang berhubungan dengan konektivitas. Misalnya seperti produk kabelnya kayak kabel HDMI, SDI, USB, audio jack, XLR, dan lain-lain. Saya sendiri pun sudah menggunakan produknya mereka, terutama untuk kabel HDMI-nya, yang menjadi andalan saya untuk dipakai saat melakukan live streaming. Nah, ternyata Lindy pun juga memproduksi sebuah headphone nih. Dan seri NC40 ini adalah headphone pertama Lindy yang masuk ke pasar Indonesia. Dan bisa dibilang sih harga headphone-nya ini tuh masih dalam keadaan harganya masih termasuk terjangkau lah. Apakah headphone ini bagus? Yuk kita cek dulu dari box-nya. Nah, pada tampilan depan di sini nih, di kiri atas tertulis headphone-nya itu seri NC40. Dan keterangannya Active Noise Cancelling. Terus di bagian bawahnya ini tertulis Award-winning Noise Cancelling Headphones. Wah, berarti headphone Lindy ini katanya pernah dapat penghargaan ya terhadap fitur noise cancelling-nya. Di sebelah kanannya ini terdapat rating bintang 4 dari Watch Hi-Fi, Sound and Vision. Teman-teman tahu tentang Watch Hi-Fi nggak? Watch Hi-Fi ini adalah sebuah media dari Inggris yang isi kontennya itu berupa informasi dan review teknologi tentang audio dan sound system. Ya mirip-mirip seperti media DP Review lah kalau misal DP Review kalau misalnya ngebahas tentang kamera. Atau mungkin kalau di Indonesia itu gampangnya seperti tabloid pulsa. Tapi ya ini tentang audio pokoknya. Lalu di bawahnya ada rating juga nih dari Komputer Aktif bintang 4 ya. Ini juga sama, dia adalah salah satu media teknologi dan review dari Inggris. Nah, itu aja pada bagian depan. Sekarang kita lihat pada bagian belakangnya. Di sini tertulis ya, spesifikasinya ada apa saja, menggunakan berapa bahasa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 bahasa. Kemudian di bawah kirinya terdapat dalam box ini ada apa aja sih yang sudah include. Misalnya di sini ada carry bag, kabel audio yang panjangnya 1,2 meter, colokan adapter ke 6,3 mm, lalu juga ada colokan adapter buat di dalam pesawat. Juga ada baterai A3-nya. Iya, headphone ini katanya menggunakan baterai. Oke, ini pengalaman pertama saya ketemu sebuah headphone yang pakai baterai. Sekarang mari kita cek spesifikasinya ada apa aja dari headphone ini. Pertama, tipe koneksinya ini masih wired ya, jadi masih menggunakan kabel, bukan wireless. Lalu rentang frekuensinya itu sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Diameter drivernya sudah 40 mm dengan neodymium magnet. Impedansi speakernya itu sudah 70 ohm, kurang lebih 20% lah jika power dalam keadaan on. Dan 40 ohm, kurang lebih 20% jika powernya dalam keadaan off. Headphone ini tanpa mic ya, jadi cuma untuk mendengar suara saja. Dan untuk aktifin noise cancellingnya itu yang harus menggunakan baterai. Nah, durasinya bisa sampai 30 jam nih katanya dalam pemakaian jika kita menyalakan terus noise cancellingnya yang sudah dipasangkan dengan baterai. Tapi ini baterainya baterai alkalin. Di sini saya tidak melakukan unboxing ya, karena pada unit demonya ini saya tuh tidak mendapatkan colokan adapter yang 6,3 mm-nya. Lalu untuk adapter yang untuk dipakai di pesawat, serta carry bag-nya, jadi tasnya itu ya.
Jadi kita langsung aja, yuk kita cek fisik dari headphone ini. Headphone-nya ini tuh ukurannya menurut saya kecil ya. Bahkan kalau misalnya kita lipat seperti ini, itu jadi kecil banget gitu. Bahkan satu tangan saya pun bisa menggenggamnya penuh pada headphone ini. Lalu berat headphone-nya ini juga ringan sekali, hanya sekitar 200 gram saja. Headphone ini masuk dalam kategori over ear ya. Jadi jika kita pasangkan headphone ini tuh harusnya menutupi telinga kita. Sayangnya headphone ini tuh tidak bisa di swivel ke kanan atau ke kiri. Jadi cuma bisa menghadap ke samping ya, nggak bisa menghadap ke depan. Rangka headphone ini terbuat dari plastik pada bagian luarnya. Hanya plastiknya ini masih terkesan kokoh. Jadi bukan kayak plastik yang murahan. Lalu untuk adjustment-nya ini bisa ditarik untuk memperpanjang ya. Tapi ukurannya itu pendek. Cuma sekitar seginilah. Bagian dalam adjustment-nya ini terbuat dari stainless steel. Jadi bisa dipastikan kalau adjustment-nya ini akan kokoh. Bagaimana kita mengetahui bagian mana yang di kanan dan di kirinya? Itu bisa dilihat nih tandanya di tangkai bagian dalamnya dekat dengan bagian atas headbud telinganya. Desain bagian headbuds ini terdapat tulisan Lindy pada bagian garis besinya dan juga ada tulisan noise cancelling. Di bagian kirinya itu terdapat lampu power, kemudian di sampingnya terdapat lubang jack ya, ini yang kita pakai untuk memasangkan kabel audio jack-nya. Lalu berikutnya ini juga ada switch on off untuk nyalain noise cancellingnya, jadi kita bisa milih nih mau dinyalakan atau tidaknya. Kemudian di sebelahnya lagi ada scroll yang dapat mengatur volume suaranya. Menurut saya pengatur volume yang berbentuk scroll kayak gini tuh lebih enak daripada bentuknya yang seperti tombol yang ditekan-tekan. Jadi lebih pokoknya enak aja gitu. Kalau tekan tombol kan kayak volume HP ya. Lalu di bagian kanannya ini ada tempat untuk pemasangan baterai A3-nya. Cara membukanya itu kita perlu menggunakan dua jempol kita. Pertama jempol kanan kita tempatkan pada bagian tuas ya. Lalu di jempol kiri kita taruh di bagian atas headbudnya. Nah kalau udah kita tekan deh bersamaan. Nanti tuas bawahnya akan terbuka dan kita bisa buka bagian baterainya. Nah itu di dalam terlihat tuh ada satu slot tempat pasang baterai A3-nya. Impresi saya setelah menggunakan headphone ini seharian, itu yang pertama kali saya rasakan adalah empuk banget nih bantalannya nih. Bantalan handphonenya ini empuk banget. Jadi pada bagian headbandnya ini sama bagian ininya tuh, wah empuk banget. Jadi saya betah pakai headset ini lama-lama. Soalnya sama sekali ini nggak bikin sakit gitu. Cuma ya disayangkan kalau headset ini walau over ear ya, itu begitu dipasang ini nggak mengisolasi suara gitu. Jadi nggak kedap suara kalau dipasang. Tetap masih kedengaran lah suara ambiennya. Mungkin nanti sih suaranya bisa nggak kedengeran kalau udah dinyalain noise cancellingnya. Nah, pas pengetesan saya coba dengerin lagu dari girl band ITZY dengan judul Wannabe. Kenapa saya milih lagu ini? Karena saya anggap kalau lagu-lagu girl band Korea sekarang ini juga masih banyak ya peminatnya di Indonesia. Dan kenapa saya pilih lagu ITZY? Ini personal preference saja. Kan buat saya nih lagunya cukup catchy lah gitu. Nah, pada pengetesan pertama, saya tidak menyalakan noise cancellation-nya. Jadi headphone ini tuh dapat memberikan ke telinga saya
suara bass, tapi bassnya itu tidak terlalu deep lah gitu. Kemudian untuk mid-nya agak terasa mundur dan detail dan clarity suaranya tuh kurang. Tapi untuk punch-nya lumayan oke kok dan treble-nya cukup extend. Kemudian di pengetesan kedua, saya coba nih dengan lagu yang sama dan saya nyalakan noise cancellation-nya. Di sini saya mendengar suara bass-nya tuh jadi lebih deep, walau nggak tebel-tebel banget ya, bukan yang terlalu bassy gitu. Terus punch-nya juga makin terasa enak. Kemudian untuk treble-nya sama masih extend, tapi sayangnya nih bagian mid-nya masih terasa mundur gitu. Cuma bedanya untuk mid high-nya di sini kayak di boost gitu. Nah, untuk detail dan clarity-nya udah lebih mendingan nih. Jadi cukup enak lah kayak gitu. Kemudian di kepengetesan saya ketika bermain game, di sini saya coba main game Valorant ya. Game ini sekarang lumayan cukup populer nih di kalangan para FPS gamer. Nah, pada pengetesan pertama saya main tanpa noise cancelling dulu nih. Di sana saya agak kesusahan mendengar suara langkah dari pemain musuh. Kan biasanya saya bisa dengar posisi musuh tuh dari suara langkahnya gitu. Tapi setelah saya nyalakan noise cancellingnya, suara-suara langkah itu jadi terdengar lebih jelas. Lah, kayaknya headset ini malah lebih cocok buat main game daripada buat dengerin musik. Tapi ya itu menurut saya pribadi loh. Soalnya kalau berhubungan dengan suara atau audio kan jatuhnya selera ya. Tapi kalau buat saya sih ya udah oke lah. Kalau misalnya teman-teman lihat ya harganya, headphone ini tuh harganya gimana ya? Kok bisa segitu harganya? Nah, itu dia review saya terhadap headphone Lindy NC40 ini. Jika teman-teman tertarik dengan headphone ini, bisa loh lihat link pembeliannya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Menurut saya, headphone ini jika kita lihat lagi nih dari harganya, sudah bagus banget lah dengan fitur yang sudah diberikan. Pertama, bayangin aja beratnya aja ringan. Kalau dilipat tuh kecil banget, jadi enak buat dibawa kemana-mana. Bahkan bisa kita pakai juga loh di pesawat, karena kita sudah dikasih adapternya kayak gitu. Ya gimana ya, adapternya itu jarang ada lah di headset-headset lainnya gitu. Apalagi yang lumayan harga terjangkau. Buat dengerin lagu udah enak, main game FPS juga udah cocok. Oh iya, headphone ini walaupun pakai baterai ya untuk noise cancellation-nya, kalau misalnya teman-teman nggak pakai baterai pun juga masih bisa dipakai kok. Ya, cuma gitu kalau ingin ngerasain kualitas bagusnya, mendingan pakai yang baterai sih. Kalau menurut saya, kalau kekurangan dari headphone ini itu cuma satu, yaitu kita bakal sering ganti baterai gitu. Bayangin aja, cuma untuk 30 jam, itu sekitar 4 hari lah gitu. Tapi ya, teman-teman bisa dapatkan solusinya yaitu menggunakan baterai casan gitu. Cari aja baterai A3 yang casan, harusnya ada sih. Ya, contohnya seperti inilah. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap headphone dari Lindy ini. Ya, jangan lupa untuk like video ini lalu share video ini ke teman-teman kamu yang siapa tahu mungkin sedang mencari headphone yang harganya terjangkau atau tertarik info tentang headphone dari brand asal Jerman ini. Dan saya juga tidak lupa ingatkan untuk selalu subscribe channel Empalme Studio kalau misalnya kamu belum subscribe. Soalnya di sini banyak sekali informasi menarik tentang seputar broadcast dan live streaming. Dari review peralatannya sampai tutorialnya. Niko undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!